Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini kita akan membahas mengenai pembelajaran sintaksis di sekolah dasar. Sebelumnya kita membahas mengenai pembelajaran fonologi dan morfologi. Kali ini kita akan membahas mengenai sintaksis ya. Nah, sekarang kita bahas dulu sedikit apa sih sintaksis itu gitu ya. Nah, sintaksis ya biasanya mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan struktur kalimat gitu ya. Ini pengertian dari Ramlan. Sintaksis adalah bagian dari tata bahasa yang membicarakan struktur frasa dan kalimat atau pada definisi Ramlan yang lain dibicarakan bahwa sintaksis membicarakan kalimat, klausa dan frasa gitu ya. Jadi ingat kata kuncinya bahwa di dalam sintaksis kita akan berbicara mengenai frasa, klausa, dan kalimat. Gitu ya. Nah, ini adalah pengertian mengenai frasa, gitu ya. Menurut Ramlan, frasa adalah satuan gramatik yang terdiri atas satu kata atau lebih dan tidak melampaui batas fungsi atau jabatan dari frasa tersebut. Jadi kalau Anda melihat ada kumpulan kata, coba dilihat apakah kumpulan kata tersebut melebihi batas suatu fungsi atau tidak. Misalnya apakah hanya subjek saja, predikat saja, objek saja, pelengkap saja. Nah, kalau misalnya kumpulan kata itu hanya subjek saja, ya berarti itu adalah frasa. Tapi kalau melebihi batas fungsi, ternyata kumpulan kata itu subjek menduduki subjek dan predikat, berarti itu adalah bukan frasa. Mari kita lihat contohnya ya. Gedung sekolah itu frasa atau bukan? Nah, kita cobakan dalam sebuah kalimat ya. Gedung sekolah itu luas. Gedung sekolah itu menduduki jabatan subjek. Luas menduduki jabatan predikat. Berarti gedung sekolah itu adalah frasa. Jadi meskipun ia adalah kumpulan kata, tapi ia bukan klausa atau bahkan kalimat. Jadi ia adalah frasa. Yang akan pergi. Contoh selanjutnya, kumpulan katanya. Yang akan pergi. Frasa atau bukan? Nah, kita buat contoh kalimatnya. Dia yang akan pergi besok. Dia menduduki subjek, yang akan pergi menduduki predikat, besok menduduki keterangan. Berarti yang akan pergi menduduki predikat, yang artinya berarti ia frasa. Karena ia hanya predikat, tidak melebihi batas fungsinya. Jadi ia hanya predikat, bukan subjek dan predikat. Sedang membaca. Ini sudah jelas ya. Sedang membaca, ya menduduki predikat. Contohnya, Bapak sedang membaca koran sore. Bapak subjek sedang membaca predikat, koran sore objek. Sakitnya bukan main, besok lusa, di depan gitu ya. Nah, itu contoh-contoh frasa. Jadi meskipun ia kumpulan kata, tapi ia adalah frasa. Ya. Jadi tidak semua kumpulan kata itu adalah klausa atau bahkan kalimat. Ya, jadi jangan perlakukan ia sebagai sebuah kalimat karena memang frasa. Penulisannya pun tidak seperti kalimat tentu saja. Nah, sekarang kita berbicara mengenai klausa. Klausa ialah satuan gramatikal, sama ya seperti frasa, berupa kelompok kata. Nah, sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat. Dan klausa ini memiliki potensi untuk menjadi kalimat. Nah, klausa juga merupakan unsur kalimat, gitu, karena memang sebagian besar kalimat terdiri atas dua unsur klausa ya, subjek, predikat biasanya. Jadi kalau frasa, kumpulan katanya itu tidak melebihi batas fungsi. Jadi bila ia subjek, subjek saja. Bila ia predikat, ya predikat saja, gitu ya. Jadi meskipun panjang, gitu ya, gadis yang berambut merah dan bermata coklat, frasa klausa. Frasa karena ia tidak melebihi batas fungsi, hanya subjek dan perluasannya begitu ya. Gadis yang berambut merah dan bermata coklat gitu ya. Ada yang di situ. Nah, kalau klausa ia melebihi batas fungsi.
misalnya subjek dan predikat. Gitu ya. Mari kita lihat contohnya nanti. Ini ada pembahasan dulu sedikit ya. Menurut Krida Laksana, klausa adalah satuan gramatikal berupa kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat. Sama seperti pemaparan dari sebelumnya begitu ya, dari Lamlan, bahwa ya klausa memiliki potensi untuk menjadi kalimat. Gitu ya. Nah, kita lihat contoh klausa. Saya makan. Saya subjek, makan predikat. Saya sedang makan nasi. Saya subjek, sedang makan predikat. Nasi objek. Selanjutnya, saya sedang makan nasi kemarin. Saya subjek, sedang makan predikat, nasi objek, kemarin keterangan. Kecuali pembacaannya nasi kemarin ya. Nasi kemarin berarti objek ya kemarinnya. Nah, itu klausa atau kalimat? Ya, itu adalah contoh klausa karena yaitu tadi sekurang-kurangnya memiliki subjek dan predikat katanya kata Ramlan ya. Jadi ada kumpulan katanya melebihi batas fungsi. Kalau tadi frasa, kalau subjek saja, predikat ya predikat saja. Tapi kalau klausa subjek, predikat gitu. Jadi sudah melebihi batas fungsinya, gitu ya. Bukan hanya fungsi masing-masing. Nah, kenapa ini disebut klausa? Ya karena memang ini klausa. Apakah berpotensi menjadi kalimat? Iya. Nah, sekarang lihat perbedaannya. Yang atas dan yang bawah. Saya makan dengan mereka sudah mengetahui hal itu. Apakah terlihat perbedaannya? Yang mana klausa dan kalimat? Ya, yang kalimat adalah yang bawah. Mengapa? Ya, karena kumpulan kata yang bawah ya, sudah memenuhi kriteria sebagai sebuah kalimat. Nah, sekarang kita lihat ya pengertian dari kalimat. Kalimat adalah satuan sintaksis yang disusun dari konstituen dasar yang biasanya berupa klausa, dilengkapi dengan konjungsi bila diperlukan, serta disertai dengan intonasi final. Itu ya. Intonasi final yang memberi ciri kalimat ada 3. Deklaratif yang dilambangkan dengan titik, intonasi interrogatif dilambangkan dengan tanda tanya, dan interogasi seru ya dilambangkan dengan tanda seru gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau secara awamnya kan biasa kita menyebutkan bahwa yang namanya kalimat gitu diawali dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca gitu ya. Biasanya titik, tanda seru, tanda baca, tanda tanya maksud saya. Nah, sekarang bisa Anda tambahkan definisinya. Ya, tadi adanya klausa dan lain sebagainya begitu ya. Nah, mereka sudah mengetahui hal itu. Ada klausa di situ. Nah, diawali dengan huruf kapital, diakhiri dengan deklaratif, intonasi deklaratif, titik. Gitu. Jadi kalau misalnya yang atas ini klausa, saya makan, bisa dijadikan menjadi sebuah kalimat. Saya makan, S-nya diawali dengan huruf kapital, nah diakhiri dengan yaitu tanda tanya, tanda seru, tanda titik, gitu ya. Saya sedang makan nasi, juga bisa. Saya sedang makan nasi kemarin, bisa. Gitu ya. Jadi kalau klausa memang sudah berpotensi untuk menjadi kalimat, ya asal kita yang memperlakukannya sebagai sebuah kalimat. Gitu ya. Jadi tolong diperhatikan ketika Anda membuat sebuah karya tulis ilmiah, ya satu paragraf itu terdiri atas beberapa kalimat. Gitu ya. Nah, ketika Anda menuliskan kalimat, ya buatlah itu menjadi sebuah kalimat. Jangan sampai itu sebuah frasa, gitu ya, tapi diperlakukan menjadi sebuah kalimat, gitu ya. Tidak boleh. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai contoh-contoh pembelajaran sintaksis di sekolah dasar. Ya, tentu saja pembelajaran ini biasanya diakomodasi dalam sebuah pembelajaran keterampilan berbahasa. Misalnya berbicara, menyimak berbicara, membaca menulis gitu ya. Atau misalnya untuk pembelajaran ini Anda bisa mengawalinya dengan kegiatan membaca atau menyimak sebuah teks gitu ya atau tayangan gitu ya. Kemudian anak-anak diminta untuk menganalisis kalimat yang terdapat di dalam teks tersebut. Misalnya pada kalimat pertama coba tuliskan kalimatnya, kemudian bahas bersama-sama. Jika saya makan nasi,
Nah, saya itu apa? Nah, saya itu adalah kata apa dan biasanya dalam kalimat menduduki subjek misalnya ya. Atau misalnya anak-anak mencari jenis kalimat tertentu, yang mana kalimat tanya, yang mana kalimat deklaratif, interrogatif, gitu ya, kalimat seru, gitu dan lain sebagainya. Atau anak-anak juga bisa membuat kalimat dari kata tertentu atau benda tertentu. Jadi misalnya Anda menyiapkan sebuah kata rambut, silakan membuat sebuah kalimat dari kata rambut, gitu ya. Atau Anda menghadirkan benda konkret ya, ke kelas Anda membawa jeruk, membawa rambutan, coba anak-anak membuat kalimat tentang itu. Atau misalnya Anda membawa boneka gitu, nanti mereka membuat kalimat tentang hal itu. Nah, kalimatnya bersambung sehingga bisa menjadi sebuah teks gitu ya. Atau Anda membawa gambar begitu ya. Nah, itu bisa. Jadi, bisa misalnya satu anak membuat sebuah kalimat, 30 anak, ya 30 kalimat. Nah, ke 30 kalimat itu harus nyambung sehingga bisa tersusun sebuah teks. Gitu. Atau misalnya bisa dengan bisik berantai, jadi Anda menyiapkan sebuah kalimat, nah dibentuk satu kelompok, misalnya satu kelompoknya 5 orang, 7 orang, nanti orang pertama Anda bisiki kalimat apa, kemudian orang kedua kepada orang ketiga membisikkannya, kepada orang keempat dan seterusnya. Nanti orang terakhir harus menyebutkan kalimat yang ia terima begitu ya, apakah sama kalimatnya atau tidak begitu ya. Itu akan seru. Anak-anak juga bisa menebak kalimat, misalnya Anda memeragakan sebuah kalimat, kemudian anak-anak menebak apa yang ingin Anda sampaikan gitu, atau ya anak menjadi seorang anak menjadi peraganya gitu. Itu bisa menebak kalimat, atau Anda juga bisa menyusun kalimat acak. Jadi Anda sudah menyiapkan kata-kata gitu secara acak, nanti anak-anak menyusun menyusun kata tersebut sehingga tersusun menjadi sebuah kalimat yang benar gitu ya. Nanti kalimat tersebut bisa disusun menjadi sebuah paragraf gitu ya. Nanti paragraf bisa menjadi sebuah teks. Kemudian yang ini sama seperti tadi menyusun kalimat berdasar gambar gitu ya. Jadi ya Anda bisa menggunakan beragam media. Nah, pembelajaran yang Anda lakukan juga bisa menggunakan beragam model, misalnya untuk pembelajaran kooperatif saja itu banyak sekali jenisnya, tipenya. Anda bisa menggunakan time token gitu ya. Jadi setiap orang mendapatkan kupon untuk berbicara atau membuat kalimat dan kupon itu harus dihabiskan gitu ya. Jadi semua orang mau tidak mau harus aktif gitu karena harus menghabiskan kupon itu. Jadi kalau setiap anak mendapatkan 2 kupon, Anda minta misalnya anak untuk membuat kalimat dari kata buku gitu ya. Siapa yang bisa? Saya membeli buku. Anda serahkan kupon itu kepada Anda. Jadi semua anak harus menghabiskan kupon itu. Atau snowball throwing, Anda membuat kertas, menyusun pertanyaan dalam sebuah kertas, kertas itu Anda bulat-bulat, kemudian Anda lemparkan ya, tapi jangan terlalu keras kepada anak-anak yang menerima lemparan itu harus mengerjakan atau membuat kalimat sesuai dengan isi dari kertas tersebut. Atau bisa diubah menjadi sebuah kapal-kapalan pesawat terbang kertas begitu ya. Anda terbangkan di mana pesawat itu mendarat, ya anak itulah yang harus mengerjakan soal dari yang terdapat dalam kertas tersebut. Atau bisa TGT, atau bisa juga NHT, make match, dan lain sebagainya. Nah, akan lebih seru juga kalau pembelajarannya didukung oleh penggunaan media. Bukan hanya pembelajaran ini saja, tapi saya harapkan ya pembelajaran yang Anda lakukan, ya usahakan menggunakan media. Karena anak-anak biasanya lebih termotivasi bila Anda menggunakan media. Ya tentu saja medianya harus menarik, harus yang sesuai untuk anak, dan bisa mendukung Anda semua untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Bisa berupa kartu kata, film animasi, cerita anak, poster, komik, benda konkret. Kalau Anda bercerita tentang buah-buahan, bawalah buahnya ke sekolah, ke kelas ya, makan bersama buahnya begitu ya. Atau Anda membawa buku, Anda membawa mainan mobil-mobilan, pesawat, gitu, atau alat-alat komunikasi ya, contohnya itu telepon-teleponan dan lain sebagainya. Jadi beragam jenis media bisa Anda gunakan untuk membantu Anda menunjang pembelajaran. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini.
gitu ya. Semoga pembelajaran kali ini bisa memotivasi kita untuk mempelajari bahasan ini lebih lanjut lagi. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai bertemu lagi pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.